Maka ada rahasia yang kita ini selalu berusaha di dunia itu siang malam kita untuk mendapatkan rezeki, untuk mendapatkan kesehatan. Sampai kita ini pemerintah membuatkan BPJS. Kita ini terlalu takut gitu. Padahal kita tidak perlu BPJS karena kita mengasuransikan diri kita ini setiap kita duduk di antara dua sujud itu. Setiap kita duduk di antara dua sujud itu lebih dari asuransi itu. Itu proposal gitu. Kan duduk kita sudah duduk tegak ini, terus kita baca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini. Lengkap bapak-bapak. Rabbi firli, ampuni aku ya Allah. Warhamni, rahmati aku ya Allah. Wajburni, tutupi aku ini ya Allah dari kekurangan dan dari kefakiran, sehingga orang tidak tahu kalau kita ini fakir. Sebab orang fakir itu tidak dihormati orang. Maka kita minta kepada Allah supaya itu ditutup. Wajburni, warfa'ni, dan naikkan derajat kami ya Allah. Warzuqni, dan beri kami rezeki ya Allah. Wa'afini, dan maafkan aku ya Allah karena aku ini banyak kesalahan. Wa'afini wa'afani, dan beri kami kesehatan, keselamatan ya Allah di dunia dan di akhirat. Apa yang kurang kalau kita sudah duduk di antara dua sujud? Karena kita sudah mengagunkan Allah waktu sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Maha tinggi Allah dan aku memujinya. Tidak cuma menyebut maha tinggi, aku juga memujinya. Wa bihamdihi. Lalu setelah duduk di antara dua sholat itu, kita lapor kepada Allah. Ya Allah, kita ini rezeki agak seret. Mohon kepada Allah. Ya Allah, ini asam urat umat ya Allah. Tidak usah BPJS. Ya Allah, fakir ya Allah. Sudah minta kita tutupi wajibur ini. Tidak usah hubungan sama rentenir, sudah pusing nanti kita. Banyak orang tak mau ke masjid itu karena diuber-uber rentenir. Mohon kepada Allah supaya ditutupi kalau kita fakir, supaya diberi kecukupan walaupun makannya sederhana dengan kerupuk, kecap sama garam, dikasih lombok sedikit. Setelah itu usaha lagi. Tidak ada orang tahu. Asal kita cuma mengeluh sama Allah, Allah yang akan mencukupi kita. Dan itu diminta kepada Allah. Karena kita ini kan kadang-kadang mengalami kesulitan dalam hidup. Kalau itu yang terjadi, maka kita ini di antara doa tadi itu ada permohonan rahmat warhamni, dan beri rahmat aku. Karena orang masuk surga itu karena rahmatnya Allah, bukan karena amalnya. Ketika ditanya oleh sahabat, termasuk kau ya Rasulullah, termasuk aku. Cuma aku ini sudah diliputi dengan rahmatnya Allah, pasti masuk surga. Pasti sudah. Karena Nabi itu memang untuk jadi suri teladan. Jangankan kami ini bapak-bapak, ibu-ibu, sudah generasi 1500 tahun setelah Nabi diutus. Sahabat saja itu mau mendekat Nabi itu nggak bisa persis. Pernah Abdullah bin Mas'ud dan beberapa sahabat diriwayatkan oleh Hudzaifah diajak salat malam oleh Nabi. Rakaat pertama baca surat Al-Baqarah. Katanya Abdullah bin Mas'ud, insya Allah ini dapat 100 ini hukum sudah. Ternyata diselesaikan sampai tamat. Setelah itu baca An-Nisa. Ya Allah, An-Nisa. Katanya Abdullah bin Mas'ud, aku sudah punya keinginan untuk keluar dari jamaah ini. Tak kuat ya. Setelah selesai An-Nisa, turun lagi baca Imran sampai selesai baru ruku itu. Rakaat pertama.
Jadi sahabat pun itu mencontoh Nabi itu tidak bisa dia sempurna seperti Nabi. Tidak sempurna. Tapi karena Nabi itu memang sudah disiapkan oleh Allah untuk bisa memberi pertolongan kepada kita, dilaporkan kepada Allah. Ketika ditanya, waktu Nabi mengatakan ikhwani, ikhwani, lalu sahabat menegurnya, ada apa ya Rasulullah kau nyebut saudaraku, saudaraku? Aku ini kan saudaramu. Bukan, kau ini sahabatku. Saudaraku itu nanti orang kecamatan Marabada. Seandainya Nabi itu akan membahasakan yang konkret, nanti ada orang Marabada itu saudaraku. Bagaimana ya Rasulullah engkau mengetahui bahwa itu saudaramu? Lalu Nabi buat perumpamaan. Kalau ada kuda berwarna hitam di lapangan yang luas, lalu sebagiannya itu ada yang berwarna putih di kepalanya, dan itu kuda kami. Bisa gak kamu langsung mengambilnya? Oh bisa ya. Seperti itu aku akan mengenal saudara. Karena nanti dari bekas duduknya itu akan ada putih di dada ini, akan ada putih di mata kakinya. Maka aku mudah untuk mengenalnya. Kalau dia punya kekurangan, aku akan mintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk dapat syafaat ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu salah satu jalannya yang paling cepat kata Nabi, dengarkan adzan dan berdoa. Karena di dalam doa adzan itu kan ada kalimat Ati Muhammad dan wasilah. Ya Allah, anugerahkan kepada Nabi ini wasilah, perantara untuk menyelamatkan. Maka kalau dia berdoa ketika itu kepada Nabi, hadap syafaatnya, syafaat itu pasti akan mengena kepada dia. Jadi ada syarat, bukan berdoa mudah-mudahan kita dapat syafaat. Syafaat pasti Allah akan memberikan. Maka kita selalu meminta kepada Allah supaya Nabi diberi izin untuk memberi syafaat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, mari kita berikhtiar, berusaha supaya rahmat Allah itu mengikuti perjalanan hidup kita. Dimulai dari kehidupan rumah tangga. Karena ketika turun ayat wa anzir asiratakal aqrabin, dan beri peringatan kepada keluargamu yang dekat, Nabi Muhammad SAW, maka Fatimah, Ali, semua keturunannya Nabi yang di Mekah itu dikumpulkan, dibuatkan masakan kambing goreng, kambing dipotong kambing itu untuk memberi khidmat kepada mereka ini. Lalu baru Nabi memberi nasihat. Apa kata nasihatnya Nabi? Wahai saudara-saudara, kalau urusan dunia kau bisa minta kepada Allah, tapi kalau urusan akhirat aku tidak kuasa. Kalau urusannya dengan Allah aku tidak kuasa. Maka perhatikanlah bertaat-taat kepada Allah itu. Perhatikan dengan sungguh. Tapi kalau kamu minta dunia dan aku ada, aku akan berikan. Tapi kalau urusannya dengan Allah, harus setiap orang itu memperhatikan dengan doa. Dan Nabi menasihati. Dan semua tidak ada yang sanggup untuk memikul beban itu kecuali lalu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang mengatakan, aku yang menanggungnya ya Rasulullah. Maka Nabi berjanji, barang siapa yang menanggung saudaraku atau keluarga ini, nanti bersama aku masuk di dalam surga. Maka kita juga punya keluarga. Tidak semua keluarga kita ini berhasil. Ada yang kesulitan. Maka diajak mereka musyawarah supaya tidak melupakan Allah. Dan itu bapak-bapak dan ibu-ibu, banyak sebetulnya jalan untuk mendapatkan rahmat. Tapi yang sudah paling mudah buat kita 5 waktu itu saja dijaga semua. Insya Allah rahmat Allah segera turun sama kita. Dimulai dari rumah kita, anak-anak kita itu dijaga. Kalau sudah gini, sholat. Kalau sudah umur 10 tahun belum sholat, takuti dia supaya ada rasa takut. Karena sudah dia masuk badai. Dan pisahkan tempat tidurnya laki perempuan, laki sama laki tak boleh tidur di tempat yang sama. Karena dia sudah, nanti mereka akan biasa ke masjid kalau di rumahnya biasa sholat.
Akhirnya masjidnya ramai. Kalau ramai masjidnya, kampungnya selamat dan sejahtera. Karena apa akan jadi rahmat.